Jika aku mengatakan bahwa kemiskinan adalah kutukan yang kamu sendiri letakkan dalam hidupmu, apakah kamu akan percaya? Bagaimana jika aku membuktikan bahwa ada ajaran kuno dalam Alkitab yang secara langsung mengutuk kebiasaan-kebiasaan yang membuatmu tetap miskin? Masalahnya bukanlah kurangnya uang, tetapi pola pikir yang kamu miliki. Hari ini, aku akan mengungkapkan 5 kebiasaan yang diam-diam membuatmu tetap dalam kemiskinan. Jika kamu bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan ini, kamu dapat mengubah keadaan finansialmu selamanya. Jika aku mengatakan bahwa ketakutan akan kekayaan adalah salah satu penghalang terbesar yang membuat banyak orang terjebak dalam kemiskinan, apakah kamu akan percaya? Kebanyakan orang berpikir bahwa mereka ingin menjadi kaya, tetapi di lubuk hati mereka, ada ketakutan tersembunyi, keyakinan bahwa sadar bahwa uang akan membawa masalah, mengubah jati diri mereka, atau menjauhkan mereka dari orang-orang yang mereka cintai. Ketakutan ini tidak muncul secara jelas dalam pikiran. Sebaliknya, ia bekerja secara halus, menyabotase keputusan, tindakan, bahkan cara pandangmu terhadap dunia di sekitarmu. Dan yang lebih menarik, ketakutan terhadap kekayaan ini telah diwariskan dari generasi ke generasi. Mungkin sejak kecil kamu sering mendengar ungkapan seperti, uang tidak membawa kebahagiaan, orang kaya itu serakah, atau, jika aku punya terlalu banyak uang, orang-orang akan memanfaatkanku. Jika pemikiran-pemikiran ini tertanam dalam pikiranmu sejak kecil, hubunganmu dengan uang akan dipenuhi rasa bersalah dan perlawanan. Tetapi kenyataannya, uang tidak memiliki moral. Ia tidak baik maupun buruk. Uang hanyalah alat. Alkitab mengajarkan dalam Injil Matius, pasal 25, ayat 29, karena setiap orang yang memiliki, kepadanya akan diberi lebih banyak, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak memiliki, bahkan apa yang dimilikinya akan diambil darinya. Ini berarti bahwa mereka yang membuka diri untuk menerima lebih banyak rezeki, mereka yang benar-benar percaya bahwa mereka layak, akan terus menerima. Tetapi mereka yang takut, yang secara batiniah menolak uang, yang merasa diri mereka tidak pantas, justru akan menjauhkan diri dari peluang-peluang besar. Coba pikirkan, berapa kali kamu memiliki kesempatan untuk berkembang, berinvestasi, atau melangkah lebih jauh, tetapi kamu ragu-ragu? Mungkin kamu berpikir, bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika aku kehilangan uang? Bagaimana jika orang-orang menilai buruk karena aku ingin lebih? Ketakutan ini tidak muncul begitu saja. Ia telah tertanam dalam dirimu selama bertahun-tahun. Tetapi jika kamu tidak menghilangkannya, ia akan terus membatasi hidupmu. Aku sendiri pernah mengalami hal ini. Sebelum aku mengubah cara berpikirku dan mencapai kehidupan yang makmur seperti sekarang, aku juga meragukan diriku sendiri. Aku melihat orang lain menjadi kaya dan berpikir bahwa itu bukan untukku. Aku merasa diriku tidak cukup baik. Aku percaya bahwa ada sesuatu dalam diriku yang menghalangiku untuk sukses. Namun, segalanya berubah ketika aku menyadari bahwa ketakutan terhadap kekayaan hanyalah ilusi. Itu hanyalah cerminan dari keyakinan yang aku serap sejak kecil, bukan sebuah kebenaran mutlak. Ketika aku mengubah pola pikirku, realitas finansialku juga mulai berubah. Sekarang, aku ingin kamu merenungkan sesuatu. Apakah kamu pernah menghindari peluang karena takut? Apakah kamu merasa tidak nyaman saat berbicara tentang uang, seolah-olah itu adalah sesuatu yang kotor atau memalukan? Apakah kamu pernah menyadari bahwa ketika seseorang berbicara tentang menjadi kaya, kamu merasakan ketidaknyamanan atau perlawanan? Itu bukan kebetulan. Itu adalah ketakutan terhadap kekayaan yang sedang bekerja dalam hidupmu. Jadi, inilah tantangan untukmu. Selama 7 hari ke depan, perhatikan pikiran dan reaksi yang muncul setiap kali topik uang dibahas. Setiap kali kamu merasa tidak nyaman, tanyakan pada dirimu sendiri, mengapa aku merasakan ini? Dari mana keyakinan ini berasal? Ambil sebuah buku catatan dan tuliskan semuanya. Karena kesadaran akan pola pikir ini adalah langkah pertama untuk mengubahnya. Ketika Anda mulai mengenali keyakinan-keyakinan ini, Anda dapat menggantinya dengan keyakinan baru yang lebih positif dan memperkuat diri Anda. Dan ingatlah, kekayaan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Itu hanyalah cerminan dari nilai yang Anda berikan kepada dunia. Uang tidak mengubah siapa diri Anda, itu hanya memperbesar esensi sejati Anda. Jika Anda murah hati sekarang, Anda akan menjadi lebih murah hati ketika memiliki lebih banyak uang. Jika Anda jujur sekarang, Anda akan tetap menjadi orang yang jujur ketika Anda kaya. Tetapi jika Anda membiarkan rasa takut menguasai Anda akan tetap berada di tempat yang sama. Keputusan ada di tangan Anda. Apakah Anda siap untuk meninggalkan ketakutan ini dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih makmur? Jika Anda percaya bahwa uang itu langka, sulit didapat,
dan harus disimpan karena takut akan habis suatu hari nanti. Selamat. Anda baru saja mengidentifikasi salah satu jebakan terbesar yang membuat orang tetap dalam kemiskinan. Pola pikir kelangkaan. Pola pikir ini bertindak seperti penjara tak kasat mata. Itu membuat Anda percaya bahwa Anda harus berpegang teguh pada sedikit yang Anda miliki, bahwa dunia ini melawan Anda, dan bahwa peluang hanya untuk orang lain. Tetapi kenyataannya adalah pola pikir ini tidak hanya menghalangi Anda untuk mendapatkan lebih banyak uang, tetapi juga menyebabkan Anda kehilangan apa yang sudah Anda miliki. Mungkin Anda pernah mendengar keluarga Anda mengatakan hal-hal seperti, uang tidak tumbuh di pohon, hidup itu sulit, atau orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Anda tumbuh dengan keyakinan bahwa kesejahteraan adalah permainan yang tidak adil dan bahwa siapapun yang memiliki banyak uang pasti telah mengambilnya dari orang lain. Tapi benarkah begitu? Apakah uang yang dimiliki Elon Musk diambil dari Anda? Apakah kekayaan Warren Buffett berarti Anda tidak bisa memiliki kekayaan Anda sendiri? Tentu saja tidak. Tetapi pola pikir kelangkaan membuat Anda berpikir seperti itu. Itu membuat Anda melihat dunia seolah-olah seseorang hanya bisa menang jika orang lain kalah. Dan cara berpikir seperti ini adalah racun. Alkitab mengajarkan dalam kitab Amsal, pasal 11, ayat 24 dan 25. Ada orang yang murah hati, tetapi semakin kaya, ada pula yang terlalu pelit, tetapi akhirnya jatuh miskin. Apa artinya ini? Semakin Anda menahan uang karena takut kehilangannya, semakin Anda menutup diri terhadap peluang baru. Uang harus mengalir. Itu adalah pergerakan, bukan sesuatu yang statis. Tetapi mereka yang memiliki pola pikir kelangkaan bertindak seolah-olah uang adalah sumber daya terbatas yang suatu hari akan habis. Namun, inilah rahasianya, uang itu tidak terbatas karena diciptakan melalui ide, inovasi, dan nilai yang Anda berikan kepada dunia. Ekonomi bukanlah sepotong kue di mana jika seseorang mengambil bagian yang lebih besar, maka sisanya akan lebih sedikit. Sebaliknya, ekonomi seperti api yang semakin besar saat diberi bahan bakar. Berapa banyak peluang yang sudah Anda lewatkan karena takut mengambil risiko? Berapa kali Anda berpikir, ini bukan untuk saya, atau saya tidak cukup baik? Pola pikir kelangkaan membuat Anda percaya bahwa Anda harus menunggu keberuntungan berubah sebelum Anda bisa bertindak. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa perubahan itu pertama-tama terjadi dalam pikiran Anda? Saya belajar pelajaran ini dengan cara yang sulit. Di awal perjalanan saya percaya bahwa saya harus menghemat setiap rupiah dan bahwa investasi hanya untuk orang kaya. Hasilnya, saya tetap stagnan. Uang saya tidak pernah bertambah. Tetapi ketika saya mulai melihat uang sebagai sesuatu yang harus bergerak dan berputar, semuanya berubah. Dan mulai hari ini, saya ingin Anda mengubah cara berpikir Anda. Alih-alih berpikir, saya tidak mampu membeli ini, mulai tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya bisa menghasilkan lebih banyak uang untuk membelinya? Apakah Anda melihat perbedaannya? Pemikiran pertama membatasi Anda dan menempatkan Anda dalam posisi korban. Pemikiran kedua mengaktifkan otak Anda untuk mencari solusi. Perubahan sederhana ini dapat mengubah realitas Anda sepenuhnya. Investor besar Robert Kiyosaki sering membahas hal ini dan menekankan bahwa kunci sejati menuju kekayaan selalu dimulai dengan pola pikir yang benar. Orang kaya fokus pada bagaimana menghasilkan lebih banyak uang, sementara orang miskin fokus pada menabung dan memotong pengeluaran. Namun, ini bukan berarti tidak bertanggung jawab terhadap uang, melainkan memahami bahwa ada dunia penuh kelimpahan yang menunggu Anda. Anda hanya perlu belajar bagaimana mengaksesnya. Untuk membuktikan bahwa pola pikir ini berhasil, saya menantang Anda. Selama 7 hari ke depan, setiap kali Anda berpikir, saya tidak punya uang untuk ini, tuliskan kalimat itu dan gantilah dengan, bagaimana saya bisa mendapatkannya? Kemudian, tuliskan setidaknya 3 jawaban yang mungkin untuk setiap situasi. Anda akan terkejut menyadari bahwa selalu ada solusi. Kenyataannya adalah Anda tidak memerlukan izin untuk menjadi kaya. Anda tidak perlu menunggu momen yang sempurna. Yang Anda butuhkan hanyalah mengubah cara pandang Anda terhadap uang dan mulai mengambil tindakan. Sekarang beritahu saya, apakah Anda siap untuk meninggalkan pola pikir kekurangan ini dan akhirnya membuka ruang untuk kelimpahan dalam hidup Anda? Jika Anda berharap kekayaan datang dalam satu peristiwa besar, seperti keberuntungan mendadak, warisan yang tidak terduga, atau memenangkan lotre, saya punya kabar buruk, pola pikir ini sedang menghancurkan masa depan keuangan Anda. Yang sering saya lihat adalah orang-orang mengabaikan peluang kecil karena mereka hanya menunggu keajaiban terjadi, dan ini adalah salah satu kebiasaan paling merusak dalam membangun kekayaan. Faktanya, kerajaan besar tidak dibangun dalam semalam. Kekayaan para pengusaha sukses, investor, dan visioner dimulai dari langkah-langkah kecil, dengan menghargai setiap peluang sekecil apapun.
Dalam Alkitab, Injil Lukas, bab 16, ayat 10, dikatakan, "Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar." Ini berarti bahwa jika Anda tidak menghargai sedikit yang Anda miliki sekarang, jika Anda tidak belajar mengelola uang dalam jumlah kecil, bagaimana Anda berharap bisa menangani kekayaan besar di masa depan? Jika Anda tidak bisa mengelola 3 juta rupiah, apa yang membuat Anda berpikir bahwa Anda bisa mengelola 3 miliar? Pikirkan ini, berapa kali Anda menolak pekerjaan tambahan karena bayarannya terlalu kecil? Berapa kali Anda mengabaikan peluang belajar karena tampak tidak relevan? Berapa kali Anda menunda investasi karena merasa jumlahnya terlalu sedikit? Inilah pola pikir yang membedakan orang kaya dari orang miskin. Orang kaya tahu bahwa setiap jumlah kecil memiliki nilai, bahwa setiap peluang kecil bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Mari kita bicara tentang Jim Carrey. Hari ini, dia adalah salah satu aktor dengan bayaran tertinggi di dunia. Tetapi di awal karirnya, dia benar-benar bangkrut dan tinggal di dalam mobilnya. Dia tidak pernah mengabaikan peluang kecil. Dia menerima setiap kesempatan untuk naik ke panggung dan menunjukkan bakatnya, bahkan ketika tidak ada yang mengenalnya. Untuk memperkuat pola pikir kelimpahannya, dia pernah menulis cek untuk dirinya sendiri senilai 150 miliar rupiah dan menuliskan tanggal masa depan di atasnya. Beberapa tahun kemudian, dia benar-benar menerima jumlah tersebut untuk salah satu perannya di film. Sekarang, lihatlah kehidupan Anda sendiri. Pernahkah Anda berkata, jumlah ini terlalu kecil untuk membuat perbedaan? Pernahkah Anda menolak kesempatan kerja karena terasa terlalu kecil? Pernahkah Anda menunda investasi karena berpikir bahwa memulai dengan jumlah kecil tidak sepadan? Jika iya, ketahuilah bahwa pola pikir ini mungkin sedang menghalangi kesuksesan finansial Anda. Saya sendiri pernah menjadi korban pola pikir ini. Di awal perjalanan saya mengabaikan penghasilan kecil karena saya menginginkan sesuatu yang besar dan instan. Saya percaya bahwa investasi hanya layak dilakukan jika saya memiliki banyak uang. Tetapi ketika saya mulai menggunakan setiap rupiah dengan kesadaran, semuanya berubah. Saya memulai dengan jumlah kecil, tetapi jumlah kecil itu tumbuh. Apa yang tadinya tampak tidak berarti menjadi berlipat ganda dan bernilai. Saat itulah saya memahami sebuah kebenaran penting. Uang mengalir kepada mereka yang tahu bagaimana menghargainya, tidak peduli berapapun jumlahnya. Dan sekarang, saya ingin menantangmu. Selama 7 hari ke depan, ubahlah cara pandangmu terhadap sedikit. Jika kamu menemukan koin di jalan, ambillah dan simpan seolah-olah itu adalah harta karun. Jika seseorang memberimu peluang kecil, terimalah dan perlakukan itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Jika ada sedikit sisa dalam anggaranmu, investasikan, meskipun hanya dalam jumlah simbolis. Yang penting bukan jumlahnya, tetapi pola pikir yang sedang kamu bangun. Karena inilah kenyataannya. Jika kamu belajar menghargai yang kecil, yang besar pasti akan datang. Tetapi jika kamu terus menunggu keajaiban tanpa bertindak, tanpa membangun fondasi, tanpa menghormati apa yang sudah kamu miliki, maka saya harus jujur kepadamu, kekayaan tidak akan pernah datang kepadamu. Sekarang saya bertanya kepadamu, apakah kamu siap untuk mulai melihat nilai dari apa yang sudah kamu miliki dan membangun masa depan keuanganmu mulai hari ini? Jika ada satu hal yang sangat membedakan orang kaya dan miskin, itu adalah kemauan untuk belajar. Yang saya lihat berulang kali adalah orang-orang yang menginginkan kehidupan yang lebih baik, tetapi menolak pengetahuan yang diperlukan untuk mencapainya. Mereka ingin menghasilkan lebih banyak uang, tetapi tidak mau belajar tentang keuangan. Mereka menginginkan kesejahteraan, tetapi menolak untuk belajar tentang investasi, bisnis, atau pengembangan diri. Dan ini adalah kesalahan fatal. Kitab suci memperingatkan kita tentang hal ini dalam kitab Hosea, bab 4, ayat 6, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Perhatikan bahwa bukan kurangnya uang yang menghancurkan seseorang, tetapi kebodohan. Ini berarti bahwa bukan gajimu, bukan kotamu, atau keadaanmu saat ini yang menentukan kehidupan keuanganmu. Yang benar-benar menentukan masa depanmu adalah apa yang kamu pilih untuk pelajari dan terapkan. Tetapi mengapa begitu banyak orang menolak pengetahuan? Karena belajar membutuhkan usaha, menghadapi kebenaran yang tidak nyaman, dan mengubah kebiasaan lama. Sebagian besar orang lebih memilih jalan pintas, lebih suka percaya bahwa pemerintah, ekonomi, orang kaya, atau keluarga mereka yang harus disalahkan. Mereka lebih suka mengatakan, saya tidak beruntung. Padahal sebenarnya mereka hanya menghindari tanggung jawab untuk belajar sesuatu yang baru. Dan disinilah letak permasalahannya. Kekayaan bukanlah keberuntungan semata, itu adalah hasil langsung dari apa yang kamu ketahui dan bagaimana kamu menerapkan pengetahuan itu. Para pengusaha besar dan investor sukses tidak lahir dengan mengetahui segalanya. Mereka belajar,
berlatih, membuat kesalahan, dan belajar dari kesalahan tersebut. Tetapi kebanyakan orang masih terjebak dalam pola pikir bahwa belajar tentang uang adalah buang-buang waktu atau hanya untuk orang serakah. Sekarang, jawab dengan jujur, kapan terakhir kali kamu membaca buku tentang keuangan? Kapan terakhir kali kamu meluangkan waktu untuk mempelajari keterampilan baru yang dapat meningkatkan penghasilanmu? Jika jawabanmu adalah tidak pernah atau sudah lama sekali, maka kamu baru saja menemukan salah satu hambatan terbesar antara dirimu dan kekayaan. Saya masih ingat dengan jelas saat pertama kali membaca buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill. Itu seperti sebuah wahyu. Saya menyadari bahwa situasi keuangan saya bukan ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi oleh cara saya berpikir dan tindakan yang saya ambil. Saat itu, saya memutuskan bahwa saya tidak akan pernah berhenti belajar tentang uang, bisnis, dan pengembangan diri. Dan keputusan itulah yang mengubah hidup saya. Sekarang, saya ingin kamu melihat contoh-contoh di sekitarmu. Orang-orang yang tidak mencari pengetahuan menghabiskan seluruh hidup mereka bekerja, tetapi pada akhirnya, mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka menghasilkan uang, tetapi kehilangan semuanya karena mereka tidak pernah belajar bagaimana mengelolanya. Mereka terus mengulangi kesalahan finansial yang sama karena mereka tidak pernah meluangkan waktu untuk mempelajari cara menghindarinya. Ini bukan soal nasib buruk, tetapi kurangnya persiapan. Sekarang, lihat sisi lainnya, orang-orang yang mencari pengetahuan tentang keuangan, bahkan jika mereka memulai dari nol, mulai mengubah hidup mereka. Mereka belajar tentang investasi dan membuat uang mereka berkembang. Mereka mempelajari bisnis dan menciptakan sumber pendapatan baru. Mereka mengubah cara berpikir mereka dan mulai menarik peluang baru. Ini bukan kebetulan, ini adalah kekuatan dari pengetahuan yang diterapkan. Itulah sebabnya saya ingin menantang Anda. Selama 7 hari ke depan, luangkan setidaknya setengah jam setiap hari untuk mempelajari sesuatu yang baru tentang uang. Bisa membaca buku, mengikuti kursus, menonton video, atau berbicara dengan seseorang yang paham tentang topik ini. Tetapi lakukanlah setiap hari. Dan pada akhir 7 hari ini, perhatikan bagaimana pandangan Anda tentang uang sudah mulai berubah. Karena inilah rahasianya, pengetahuan yang Anda peroleh hari ini akan menjadi dasar bagi kekayaan Anda di masa depan. Pilihan ada di tangan Anda. Anda bisa terus mengabaikan pengetahuan ini dan menghadapi kesulitan finansial yang sama, atau Anda bisa memutuskan untuk belajar dan mulai membangun masa depan yang Anda layak dapatkan. Jalan mana yang akan Anda pilih? Jika saya memberitahu Anda bahwa banyak orang tetap terjebak dalam kemiskinan bukan karena mereka tidak memiliki kesempatan, tetapi karena mereka menipu diri mereka sendiri, apakah Anda akan mempercayainya? Ya, karena kemalasan seringkali menyamar sebagai kesabaran. Dan ini adalah salah satu bahaya terbesar yang dapat menghancurkan kehidupan finansial Anda. Berapa kali Anda mendengar seseorang berkata, "Saya sedang menunggu waktu yang tepat"? Atau mungkin, ketika saya punya lebih banyak uang, saya akan mulai. Kalimat-kalimat ini terdengar tidak berbahaya, bahkan tampak bijaksana, tetapi sebenarnya hanya alasan untuk tidak bertindak. Dan pola pikir ini menghancurkan peluang menuju kemakmuran. Dalam kitab Amsal, pasal 13, ayat 4, dikatakan, orang malas ingin banyak hal, tetapi tidak mendapatkan apa-apa, tetapi jiwa orang rajin akan menjadi makmur. Apakah Anda memahami arti dari ini? Hanya menginginkan sesuatu tidaklah cukup. Anda bisa bermimpi menjadi kaya, membayangkan kehidupan yang lebih baik, bahkan percaya pada hukum tarik-menarik. Tetapi jika Anda tidak bertindak, tidak ada yang akan berubah. Masalahnya adalah kebanyakan orang berpikir bahwa mereka sedang bersabar, padahal sebenarnya mereka hanya takut. Mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka menunggu kesempatan yang tepat, menunggu tanda, menunggu sampai mereka punya uang lebih. Tetapi ini bukan kesabaran, ini adalah ketakutan. Takut gagal, takut keluar dari zona nyaman, takut dihakimi. Dan untuk menghindari menghadapi ketakutan ini, mereka menyebut ketidakberdayaan mereka sebagai menunggu waktu yang tepat. Saya harus jujur dengan Anda, waktu yang sempurna tidak pernah ada. Jika Anda terus menunggu, Anda tidak akan pernah memulai. Kekayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak, bahkan ketika segalanya tampak tidak pasti. Lihatlah kisah Steve Harvey. Sebelum menjadi salah satu komedian dan pembawa acara televisi paling sukses di Amerika Serikat, ia menghabiskan bertahun-tahun tidur di dalam mobilnya. Dia bisa saja menunggu kesempatan yang sempurna, tetapi dia tidak melakukannya. Dia naik ke panggung berkali-kali, bahkan ketika tidak ada yang tertawa mendengar leluconnya. Dia terus berusaha. Dia tidak menyerah.
Dia bekerja keras sebelum melihat hasil apapun. Dan sikap inilah yang menjadikannya seorang jutawan. Sekarang, pikirkan berapa banyak orang yang Anda kenal yang selalu mengatakan bahwa suatu hari nanti mereka akan mengubah hidup mereka, tetapi mereka tidak pernah melakukan apapun untuk mewujudkannya. Mereka memiliki impian, tetapi tidak memiliki rencana. Mereka banyak bicara, tetapi tidak bertindak. Tahun demi tahun, mereka tetap berada di tempat yang sama tanpa perubahan. Saya sendiri pernah terjebak dalam situasi ini. Ada masa ketika saya hanya belajar, merencanakan, dan menunggu sampai merasa benar-benar yakin sebelum mengambil tindakan. Saya berkata pada diri sendiri bahwa saya sedang mempersiapkan diri. Tetapi kenyataannya, saya takut. Saya hanya menunda hidup saya. Sampai suatu hari, saya menyadari bahwa jika saya tidak mengambil tindakan, tidak ada yang akan berubah. Jadi, saya berhenti menunggu dan mulai bertindak, meskipun saya belum sepenuhnya siap. Dan itulah yang membuat perbedaan besar dalam hidup saya. Sekarang, saya ingin menantang Anda. Pilih satu hal yang sudah lama Anda tunda. Mungkin itu memulai investasi, membuka bisnis sendiri, atau akhirnya belajar tentang keuangan. Tapi lakukan hari ini. Bukan besok, bukan minggu depan. Hari ini. Sekalipun itu hanya langkah kecil. Sekalipun Anda belum mengetahui semuanya. Mulailah saja. Karena tindakan membangun kepercayaan diri, dan kepercayaan diri menghasilkan hasil. Perbedaan antara mereka yang sukses dan mereka yang menghabiskan seluruh hidupnya dalam perjuangan sangat sederhana. Orang sukses bertindak. Mereka tidak menunggu. Mereka menciptakan peluang mereka sendiri. Dan Anda? Apakah Anda akan terus menunggu? Atau Anda akan memutuskan untuk bertindak sekarang? Kondisi keuangan Anda saat ini tidak ditentukan oleh berapa banyak yang Anda hasilkan hari ini, tetapi oleh kebiasaan yang Anda bangun setiap hari. Yang menentukan kemakmuran Anda bukanlah keberuntungan, bukan takdir, bukan pemerintah. Itu adalah cara Anda berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Dan sekarang setelah Anda menyadari kebiasaan apa yang telah menghambat Anda memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Tapi ada satu hal yang sangat penting yang harus Anda ingat, memahami konsep-konsep ini saja tidak cukup. Yang benar-benar akan mengubah hidup Anda adalah menerapkan pengetahuan ini. Jadi, pilih sekarang juga salah satu kebiasaan negatif yang telah kita bahas dan putuskan untuk menghilangkannya selamanya. Ambil satu langkah, sekecil apapun, dan mulai bertindak. Karena perubahan nyata terjadi dalam tindakan. Dan jika Anda ingin terus melanjutkan perjalanan ini menuju kekayaan dan pertumbuhan pribadi, saya punya kabar baik untuk Anda. Dalam video berikutnya, Anda akan naik satu tingkat lagi dalam evolusi kebijaksanaan Anda. Anda akan menjadi sedikit lebih baik daripada diri Anda saat ini. Jadi, jangan buang waktu. Klik video berikutnya yang muncul di layar dan lanjutkan transformasi ini. Saya menunggu Anda di sana.